Setelah tinggal beberapa lama di Kesultanan Sukadana, dan setelah melihat kepribadian Sultan Tengah yang baik, maka kemudian Sultan Muhammad Safiuddin mencoba menjodohkan Sultan Tengah dengan putrinya yang bernama Putri Surya Kesuma. Sultan Tengah pun kemudian menerima perjodohan ini. Setelah menikah dengan Putri Surya Kesuma ini, Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk menetap sementara di Kesultanan Sukadana sambil menunggu situasi yang aman di sekitar Selat Malaka, menyusul adanya ekspansi besar-besaran dari Kesultanan Johor di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil atau Raja Bujang di sekitar wilayah itu. Dari pernikahannya dengan Putri Surya Kesuma ini, Sultan Tengah kemudian memperoleh seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sulaiman. Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana dan situasi di sekitar Selat Malaka masih belum aman dari ekspansi Sultan Abdul Jalil atau Raja Bujang itu, maka baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukadana untuk menetap di tempat baru, yaitu wilayah Sungai Sambas. Karena sebelumnya Sultan Tengah telah mendengar sewaktu di Sukadana bahwa di sekitar Sungai Sambas terdapat sebuah kerajaan yang berhubungan baik dengan Kesultanan Sukadana, yaitu Panembahan Sambas. Maka kemudian pada tahun 1638, berangkatlah rombongan Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya dengan menggunakan 40 perahu yang lengkap dengan senjata dari Kesultanan Sukadana menuju Panembahan Sambas di Sungai Sambas. Setelah sampai di Sungai Sambas, rombongan Sultan Tengah ini kemudian disambut dengan baik oleh Raja Panembahan Sambas saat itu, yaitu Ratu Sapuda. Rombongan Sultan Tengah ini kemudian dipersilahkan oleh Ratu Sapuda untuk menetap di sebuah tempat tak jauh dari pusat pemerintahan Panembahan Sambas. Tak lama setelah Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya tinggal di Panembahan Sambas, Ratu Sapuda kemudian meninggal secara mendadak. Sebagai penggantinya maka kemudian diangkatlah keponakan Ratu Sapuda yang bernama Raden Kencana, anak Ratu Timbang Paseban. Raden Kencana ini adalah juga menantu dari Ratu Sapuda karena mengawini anak Ratu Sapuda yang bernama Mas Ayu Anom. Setelah menaiki tahta Panembahan Sambas, Raden Kencana ini kemudian bergelar Ratu Anom Kesuma Yuda. Setelah sekitar 10 tahun Sultan Tengah menetap di wilayah Panembahan Sambas dan anaknya yang sulung yaitu Sulaiman sudah beranjak dewasa, maka kemudian Sulaiman dijodohkan dan kemudian menikah dengan anak perempuan almarhum Ratu Sapuda yang bungsu bernama Mas Ayu Bungsu. Karena pernikahan inilah, maka Sulaiman kemudian dianugerahi gelar Raden oleh Panembahan Sambas sehingga namanya menjadi Raden Sulaiman, dan selanjutnya tinggal di lingkungan istana Panembahan Sambas bersama Mas Ayu Bungsu. Dari pernikahannya dengan Mas Ayu Bungsu ini, Raden Sulaiman memperoleh seorang anak pertama, yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesuma Yuda menjadi salah satu menteri besar Panembahan Sambas bersama dengan adinda Ratu Anom Kesuma Yuda yang bernama Raden Arya Mangkurat. Tidak lama setelah kelahiran cucu Sultan Tengah yaitu Raden Bima, dan setelah melihat situasi yang sudah mulai aman di sekitar Selat Malaka, apalagi setelah melihat anaknya yang sulung yaitu Raden Sulaiman telah menikah dan mandiri bahkan telah menjadi menteri besar Panembahan Sambas, maka baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan sudah saatnya untuk kembali ke negerinya yang telah lama ditinggalkan yaitu Kesultanan Sarawak. Maka kemudian berangkatlah Sultan Tengah beserta istrinya yaitu Putri Surya Kesuma dan keempat anaknya serta orang-orangnya yaitu pada sekitar tahun 1652. Di tengah perjalanan, ketika telah hampir sampai ke Sarawak, yaitu di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Pengawal itu kemudian dibalas tikam oleh Sultan Tengah hingga pengawal itu tewas. Namun luka di tubuh Sultan Tengah terlalu parah sehingga kemudian Sultan Tengah pun wafat. Jenazah baginda Sultan Tengah kemudian setelah disolatkan dengan adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh menteri-menteri besar Kesultanan Sarawak, dimakamkan di lereng Gunung Sentubong. Adapun Putri Surya Kesuma setelah kewafatan suaminya yaitu almarhum Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk kembali ke Kesultanan Sukadana, yaitu tempat di mana ia berasal bersama dengan keempat anaknya.
Di Panembahan Sambas, Raden Sulaiman mendapat tentangan yang keras dari adik Ratu Anom Kesumayuda, yang juga adalah Menteri Besar Panembahan Sambas, yang bernama Raden Arya Mangkurat. Tentangan dari Raden Arya Mangkurat yang sangat fanatik Hindu ini karena iri dan dengki dengan Raden Sulaiman yang semakin kuat mendapat simpati dari para pembesar Panembahan Sambas. Raden Sulaiman mendapatkan simpati karena baik perilakunya dan bagus kepemimpinannya dalam memegang jabatan Menteri Besar. Di samping itu, Raden Sulaiman ini juga sangat giat menyebarkan Islam di lingkungan istana Panembahan Sambas yang mayoritas masih menganut Hindu. Sehingga dari hari ke hari semakin banyak petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang memeluk Islam. Tekanan terhadap Raden Sulaiman oleh Raden Arya Mangkurat ini kemudian semakin kuat, hingga sampai pada mengancam keselamatan Raden Sulaiman beserta keluarganya. Sedangkan Ratu Anom Kesumayuda tampaknya tidak mampu berbuat banyak. Maka Raden Sulaiman kemudian memutuskan untuk hijrah dari pusat Panembahan Sambas dan mencari tempat menetap yang baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1655, berangkatlah Raden Sulaiman beserta istri dan anaknya, serta orang-orangnya, yaitu sebagian orang-orang Brunei yang ditinggalkan ayahnya ketika akan pulang ke Sarawak, dan sebagian petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang setia dan telah masuk Islam. Dari pusat Panembahan Sambas ini, sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Raden Sulaiman dan rombongannya sempat singgah selama setahun di tempat yang bernama Kota Bangun, dan kemudian memutuskan untuk menetap di suatu tempat lain yang kemudian bernama Kota Bandir. Setelah sekitar 4 tahun menetap di Kota Bandir ini, secara tiba-tiba Ratu Anom Kesumayuda datang menemui Raden Sulaiman, di mana Ratu Anom Kesumayuda menyatakan bahwa ia dan sebagian besar petinggi dan penduduk Panembahan Sambas di Kota Lama akan berhijrah dari wilayah Sungai Sambas ini dan akan mencari tempat menetap yang baru di wilayah Sungai Selakau karena ia telah berseteru dan tidak sanggup menghadapi ulah adiknya, yaitu Raden Arya Mangkurat di Kota Lama. Untuk itulah Ratu Anom Kesumayuda kemudian menyatakan menyerahkan kekuasaan di wilayah Sungai Sambas ini kepada Raden Sulaiman dan agar melakukan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas ini. Sekitar 5 tahun setelah mendapat mandat penyerahan kekuasaan dari Ratu Anom Kesumayuda, maka setelah berembuk dengan orang-orangnya dan melakukan segala persiapan yang diperlukan, Raden Sulaiman kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1671, Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman sebagai Sultan pertama Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas ini adalah di tempat yang baru, di dekat muara Sungai Teberau yang bernama Lubuk Madung. Setelah memerintah selama sekitar 15 tahun, yang diisi dengan melakukan penataan sistem pemerintahan dan pembinaan hubungan dengan negeri-negeri tetangga, pada tahun 1685, Sultan Muhammad Safiuddin atau Raden Sulaiman mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas dan mengangkat anak sulungnya yaitu Raden Bima sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin. Sekitar setahun setelah memerintah sebagai Sultan Sambas kedua, Sultan Muhammad Tajuddin atau Raden Bima, atas persetujuan dari ayahnya yaitu Raden Sulaiman, kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Sambas dari Lubuk Madung ke suatu tempat tepat di depan percabangan 3 buah sungai, yaitu Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Tempat ini kemudian disebut dengan nama Muara Ulakan, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Sambas seterusnya, yaitu dari tahun 1685 hingga saat ini. Kesultanan Sambas selama 100 tahun, yaitu dari paruh pertama abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19 Masehi, merupakan kerajaan besar di wilayah pesisir barat Pulau Kalimantan. Hingga kemudian Hindia Belanda masuk pada awal abad ke-19 Masehi. Pihak Belanda inilah yang membuat besar Kesultanan Pontianak, sehingga kemudian Kesultanan Pontianak menggantikan posisi Kesultanan Sambas sebagai kerajaan terbesar di wilayah ini. Saat ini wilayah Kesultanan Sambas menjadi wilayah Kabupaten Sambas yang masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Semoga informasi sejarah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan menambah rasa persaudaraan di Nusantara ini. Karena pada awalnya nenek moyang kita sudah saling berhubungan, khususnya antara Jawa dan Sambas, serta Brunei dan Sambas.
Semoga konten video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.